Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul, sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Sus Polri bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik. Saya sangat hormati Pak Mahfud, ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini, ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi, masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan. Jadi ini juga penting Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu ya pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif atau setiap saat bisa?
Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya nggak jalan bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting, Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual. Sahih, Pak. Sahih. Itu. Valid. Akurat. Tapi memang saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu, Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo, iya kan? Kemudian yang kedua, akan ada tersangka baru disangkakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu, ini kan penuh makna, Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu hilalnya kemana hilalnya, Pak? Hilal, Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo, Pak. Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan, Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu, Bapak. Saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian, Pak, ini diagramnya banyak, Pak. Nah, diagram yang kedua, Pak. Ada lagi, Pak. Apa itu? Hah? Pak Beni nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi, Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, itu. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan
motifnya sensitif, itu menjijikkan, hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno, semuanya otaknya asosiasinya mikir semua, Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya, untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah, ini yang saya katakan ini juga perlu, Pak. Saya sih selalu meyakini, Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih, kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan Pak. Mungkin itu sedikit Pak, nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh, katanya DPR terima juga. Jadi harus ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya Pak, jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya Prof, tadi saya nggak mau ngomong Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat Prof. Dari kasusnya Ferdi Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti Prof, itu butuh penjelasan Prof. Saya ini idolanya Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas Pak. Kita akan menjadi orang baik Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari, tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu. Lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully Pak untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Saudara Pak Mas Beni Harman itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. Jadi saya temui, saya panggil dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong, tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan.
Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima tapi diberi. Beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, enggak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh enggak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi, saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta, tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya, kadang judul sama isinya beda. Nggak ada itu. Kalau kita kalau Tribun yang Jakarta oke lah ya, di bawah Kompas itu, Kompas.com oke gitu. Kita tidak pernah punya keluhan, tapi pada medsos-medsos ya jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Saya tidak pernah itu. Nah diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti aja lah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat ya. Termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu pelecehan ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi oleh polisi. Saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang bahasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang yang bahasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, enggak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan begini Pak, ini tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul.
Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini biar kebenaran itu keluar. Gitu sama Pak dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik. Dengan DPR. Yang ngomong di sini publiknya bergerak selesai. Masalah cicak buaya 2 itu. Lah kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang. Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Lihat saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit. Pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang enggak boleh. Wah ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya. Enggak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh. Ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka dan ini sudah banyak tahu juga. Enggak tahu membuka nanti di sini enggak tahu terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan. Ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. 1 menit. Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal 3 mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal 4-nya Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya dalam hal-hal tertentu lah. Pertanyaannya begini Prof, sudah ada pendapat Prof, saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya, nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya Pak. Tadi Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di meja itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh
divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu.